Assalamualaikum, halo penonton saluran Makiam semuanya. Hari ini, di kesempatan kali ini, Mimin akan berbagi kisah seru, unik, dan menarik lagi nih. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda anak kosan perantauan yang dapat rezeki nomplok saat naik kereta menuju tanah Jawa Tengah. Ceritanya, si pemuda ini sampai bikin seorang ibu-ibu setengah baya merinding. Emang merinding, gimana tuh mak? Ah itu anu gitulah anunya pokoknya. Oke, daripada penasaran, mari simak saja video ini sampai selesai. Tapi sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Sungguh, aku tidak pernah menyangka akan mengalaminya bersama Bu Sarifah, 45 tahun di kamar mandi kereta api yang aku tumpangi itu. Setelah libur kuliahku selesai, aku pun segera kembali lagi ke Jawa Tengah. Karena besok itu sudah hari Senin dan waktunya aku kembali pergi ke kampus seperti biasanya. Oh iya, perkenalkan dahulu namaku Helman. Aku berumur 23 tahun. Banyak orang yang tertarik padaku, terutama para wanita. Menurut yang sering aku dengar, banyak yang bilang kalau aku itu orangnya supel berwajah lumayan ganteng, dan banyak yang penasaran denganku kalau sudah berkenalan dan bercakap-cakap. Di Jawa Tengah itu, aku ngekos karena aku bukan asli sana. Aku adalah orang perantauan. Saat kereta sudah mulai berjalan, aku pun menyempatkan untuk tidur di kereta itu. Karena semalaman aku begadang dengan teman-teman di kampungku. Sempat sesekali aku terbangun karena ingin buang air. Suatu saat, kereta pun berhenti sejenak di salah satu stasiun selanjutnya untuk menaikkan penumpang. Pada saat itu, aku melihat ada beberapa orang yang masuk ke dalam kereta yang aku tumpangi itu. Tapi, ada salah satu penumpang perempuan yang membuatku begitu tertarik. Kebetulan, bangku di sampingku itu memang masih kosong, dan ternyata wanita itulah yang akhirnya mendapatkan kursi kosong yang ada di sampingku itu. Sehingga bangku itulah yang ditempati olehnya. Perempuan itu mempunyai wajah yang begitu cantik, tinggi badan yang lumayan, serta membawa atribut khusus wanita itu yang mampu membuatku serasa terhipnotis saja saat menatapnya. Bagian depan dan belakang sama-sama indahnya pokoknya. Ditambah yaitu tadi, wajahnya yang cantik dan menarik, sehingga aku semakin suka memandanginya. Tak berselang lama, kereta api pun berjalan kembali pada saat wanita cantik itu sudah masuk dan menempati bangku yang ada di sampingku. Kira-kira setelah kurang lebih 15 menit kereta itu berangkat, aku pun memberanikan diri untuk mulai menyapanya. "Ibu, mau turun di stasiun mana?" tanyaku. "Saya turun di Jawa Tengah, Mas, mau jenguk orang tua," sahutnya dengan tersenyum manis sekali. "Kalau begitu sama Bu, saya juga mau ke sana pulang ke kosan. Kalau boleh tahu saya bicara dengan ibu siapa?" ucapku seraya aku ulurkan tanganku. "Namaku Helman, Bu," lanjutku. "Aku Sarifah, Mas." Dengan ramahnya dia memperkenalkan dirinya. Semakin lama, obrolan kami berdua pun semakin cair, karena memang aku bisa dibilang ahli untuk mencairkan suasana. Kira-kira 1 jam kami saling bercanda ria, karena ternyata Bu Sarifah orangnya juga santai. Untuk diajak ngobrol ke sana, kemari, selalu saja nyambung. Bahkan ketika obrolan kami itu sampai ke masalah suami istri, Bu Sarifah juga menanggapinya dengan sangat santai sambil tertawa cekikikan, hihihi. Saat kami ngobrol itu, mataku juga sering melirik ke arah yang indah itu. Karena saat itu dia tidak menyadari kalau kemejanya itu kancingnya ada yang terbuka dikit. Wow, dari obrolan itu, aku jadi tahu kalau Bu Sarifah itu suaminya adalah seorang nahkoda kapal wisata yang sangat jarang sekali pulangnya. Dalam hatiku, aku ingin membuat Bu Sarifah itu agar semakin terpancing dengan hal-hal itu. Sehingga
Saat itu, aku dengan nekat menanyakan padanya gaya apa yang menjadi favorit dia saat mengerjakan tugas kewajiban kreatif dengan suaminya. Dengan santai Bu Sarifah pun memberitahuku, dan ternyata Bu Sarifah sudah banyak sekali memakai beragam gaya selama dalam pernikahannya itu. Mantul banget bosku. Setelah beberapa jam kami asik ngobrol, tiba-tiba Bu Sarifah mengatakan kalau akan ke belakang buang air. Dan karena aku tahu kalau di pintu kamar mandi kereta itu ada lubang kuecil yang bisa dipakai untuk menilik ke dalamnya, aku pun berniat untuk menengoknya melalui lubang kecil yang ada itu. Pada saat Bu Sarifah sudah berjalan ke kamar mandi itu, aku pun membututinya di belakangnya. Pada saat sudah di dalam kamar mandi, aku menilik Bu Sarifah mengerjakan niatnya itu dengan posisi membelakangiku. Dengan melihat kondisi Bu Sarifah yang seperti itu, aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi kereta itu dan masuk ke dalamnya. Selanjutnya, tangan kananku berusaha menutup mulutnya agar tidak berteriak. Bu Sarifah ketika itu sempat kaget dan berusaha memberontak. Tapi ketika melihat kalau orang itu adalah aku, Bu Sarifah langsung terdiam. Ibu, jangan teriak-teriak ya. Aku ingin sekali diajarin caranya membahagiakan seorang wanita. Please Bu, please. Ucapku dengan memasang wajah memelas. Bu Sarifah awalnya terus menolak dan gak mau mengabulkan permohonan kerjaku itu. Tapi dengan segala cara aku terus berusaha supaya Bu Sarifah bisa luluh. Dengan mataku, aku buat memelas sambil berkaca-kaca seraya, terus memohon padanya. Akhirnya, Bu Sarifah pun luluh hatinya, dengan memberikan kode mengganggukan kepalanya. Bu Sarifah akhirnya terpengaruh juga dengan sandiwaraku itu. Hehehe. Dalam batinku, kena juga kamu Bu. Kemudian Bu Sarifah berbalik dan berkata, kamu sebelumnya sudah pernah berpacaran apa belum? Tanya Bu Sarifah. Sudah Bu, memangnya kenapa Bu? Tanyaku penasaran. Sudah pernah cipika-cipiki juga kalau begitu. Lanjutnya. Iya sudah Bu, jawabku jujur. Sekarang coba kamu kerjakan pada ibu seperti yang pernah kamu kerjakan dengan pacarmu, suruh Bu Sarifah. Dengan cepat aku pun melaksanakan apa yang diperintahkannya itu dengan berpura-pura lugu. Dan ternyata Bu Sarifah langsung saja menyambut dan membalasnya sehingga aku semakin bersemangat untuk bisa mengimbangi pekerjaannya. Bu Sarifah terlihat matanya menjadi merem-melek. Kamu ternyata sudah ahli Mas. Kok ibu disuruh memberi pelajaran segala? Rajuk Bu Sarifah ketika menghentikan apa yang kami lakukan saat itu. Hehehe, ibu bisa saja. Candaku. Sekarang kamu lanjutkan, buatlah ibu senang. Ibu ingin tahu seberapa jauh pengalaman yang kamu miliki, ucap Bu Sarifah dengan senyum manisnya. Karena memang aku ini sebenarnya sudah banyak makan garam untuk masalah itu. Sehingga malam itu di kamar sebuah kereta api yang tengah melaju itu, aku dengan sangat mudah membuat Bu Sarifah kesenangan. Mas Helman, kamu pinter banget, terusin Mas. Tapi jangan sampai ada bekas memerah ya, ucap Bu Sarifah dengan nyanyiannya yang sudah terdengar cukup berat. Tanpa memberikan jawaban, aku terus saja berusaha agar Bu Sarifah semakin terbawa suasana dan segera meminta yang lebih lagi. Bu Sarifah yang sepertinya juga sudah lama tidak mendapatkan nafkah batiniah dari suaminya itu pun tidak mau tinggal diam. Bu Sarifah pun memberikan balasannya dan dengan terampil bekerja kreatif secara konsisten, sehingga tentu saja aku pun mengawang-awang dibuatnya. Tiba-tiba Bu Sarifah menghentikannya dan tanpa berkata-kata Bu Sarifah itu langsung menyingkirkan penghalangnya dan selanjutnya. Aku yang tahu apa yang diinginkannya pun dengan cepat mengkreasikan hal yang sama. Dan segera mengerjakan pekerjaan seperti yang diharapkan oleh Bu Sarifah itu dengan sama-sama berdiri. Dinding kamar mandi kereta itu pun menjadi saksi. Mas Helman, asik sekali ini,
Ibu jadi merinding ini, bisiknya. Karena aku takut kalau nyanyian Bu Sarifah yang semakin tidak terkendali itu terdengar keluar kamar mandi itu. Dengan segera, aku berusaha menutupi sumber nyanyian itu. Dan ternyata, lagi-lagi Bu Sarifah malahan menyambut pekerjaanku dengan lebih bersemangat. Sungguh satu pengalaman yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya dan tidak akan pernah bisa terlupakan dalam hidupku. Tidak lama kemudian, Bu Sarifah memberikan kode kalau akan segera menemukan hasil kreativitasnya. Tunggu bentar Bu, aku ikut, bisikku. Iya Mas, lekaslah, jawabnya dengan sepertinya tengah berusaha menahannya. Hingga aku pun akhirnya juga akan menemukan hasil kerja itu. Dengan penuh kasih sayang, aku kasih tahu hal itu pada Bu Sarifah. Akhirnya, secara bersama-sama, kami berdua pun berhasil menemukan hasil kerja kreatif di kamar mandi sempit di kereta itu dengan sangat sempurna. Terima kasih ya Bu Sarifah, sayang. Ucapku seraya memberikan tanda kasih sayang di keningnya. Bu Sarifah pun memejamkan matanya dan tersenyum dengan bahagianya. Sama-sama Mas, jujur kamu malam ini telah memberikan satu pengalaman yang tidak akan pernah Ibu bisa lupakan. Ucapnya seraya mengelus pipiku dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, kami berdua segera berbenah dan kembali ke tempat duduk kami. Sesampainya di tempat duduk, Bu Sarifah tampak sangat bahagia sekali. Terima kasih ya sayang, Mas Helman sudah mengajak Ibu ke surga dunia yang belum pernah Ibu rasakan. Bisiknya ketika sudah duduk kembali. Ibu tidak takut Halimah Perdana Kusuma, kan tadi aku metu di dalam. Tanyaku ragu. Tenang saja sayang, aku sedang tidak subur kok. Ucapnya seraya tersenyum dengan manisnya. Lega rasanya hatiku mendengar hal itu, sehingga aku pun tersenyum padanya sebagai ucapan terima kasihku. Kami saling berpandangan mata dan saling tersenyum. Bu Sarifah kemudian memberikan nomor handphonenya kepadaku dan berkata, "Kapan-kapan lagi ya sayang," ucapnya sambil mengedipkan matanya. Aku jawab saja dengan senyuman manisku. Hingga akhirnya, sampailah kami di Jawa Tengah tujuan akhir kami itu, dan kami pun berpisah di stasiun itu. Benar-benar beruntungnya, aku bisa dengan Bu Sarifah yang semantap itu. Selanjutnya, aku pun mencari ojek untuk mengantarku ke rumah kosku. Dalam perjalanan ke kosku itu, aku masih terbayang-bayang dan masih bisa merasakan apa yang sudah terjadi antara aku dan Bu Sarifah itu di dalam sanubariku. Dan yang lebih membuatku senang lagi adalah karena aku sudah bertukar nomor HP dengan Bu Sarifah itu. Tentunya, aku akan bisa mendapatkan kesempatan yang seperti itu lagi dengan Bu Sarifah. Dan dugaanku ternyata tidak meleset. Karena seminggu kemudian, tepatnya di hari Sabtu sore, Bu Sarifah mengajak aku bertemu di sebuah penginapan. Tentu saja, aku langsung oke kan dong? Sehingga dari hari Sabtu malam hingga Minggu sore, aku dan Bu Sarifah mengerjakannya dengan banyak tata cara dan berulang kali. Sampai tidak bisa aku hitung berapa kali aku berhasil mengantarkan Bu Sarifah ke pucuk itu. Semenjak itulah, kalau Bu Sarifah merasa suntuk karena suaminya yang tidak pulang-pulang, dia pasti akan menghubungi aku. Dan tentunya, aku akan selalu ready. Bahkan, semenjak itu pula, Bu Sarifah jadi sering memberikan uang yang lumayan banyak. Sehingga, aku tidak lagi pusing kalau orang tuaku terlambat mengirimkan uang kos dan uang kuliah. Tamat. Demikianlah pengalaman pertamaku dengan seorang wanita setengah baya di dalam kamar mandi kereta api. Semoga menginspirasi Chow dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru.
Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.